Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Bila Allah mudahkan, maka kita akan menyelesaikan pembahasan buku Istiqomah yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada bab-bab terakhir. Malam hari ini bab ke-12, Fawaidul Hadis. Yang dimaksud dengan Fawaidul Hadis yaitu faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis. Dan hadis yang dimaksud di sini adalah hadis di bab pertama. Saya tidak tahu kenapa Ustadz Yazid memisahkan antara fawaid dengan hadisnya. Biasanya dalam penulisan setelah hadis, kemudian syarah, kemudian fawaid langsung. Bisa jadi mungkin karena beliau mempertimbangkan agar terpisah antara fawaid yang nanti akan dijabarkan pada bab-bab kedua sampai terakhir, baru kemudian mirip seperti rangkuman, atau mungkin ada pertimbangan yang lain. Mari kita baca hadisnya terlebih dahulu di bab pertama halaman 9. Hadisnya berbunyi an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyana ibni Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia bercerita, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang nantinya aku tidak akan lagi tanyakan kepada orang selain engkau. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Kita ambil fawaid hadisnya di halaman 103. Faedah pertama, semangat para sahabat radhiyallahu anhum yang di dalam hadis ini diwakili oleh sahabat Abu Amr atau Abu Amrah, yang mereka semangat terhadap ilmu dan penjagaan mereka terhadap iman. Ini ditunjukkan dari berbagai pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi SAW yang menyangkut apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Kita lihat teman-teman, bagaimana para sahabat kalau mereka bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaan-pertanyaan mereka adalah tentang apa yang penting untuk dunia dan akhirat mereka. Bukan cuma yang penting untuk dunianya. Mereka bertanya tentang keimanan. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang keistiqomahan. Ada yang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang merupakan fitnah, yang harus dijauhi, yang mereka harus berjaga diri, terutama nanti di akhir zaman, dan seterusnya. Adapun kita, mungkin kita kalau bertanya masalah agama, kebanyakan kita mungkin bertanyanya tentang muamalah misalnya. Bukan tidak boleh, karena bertanya tentang muamalah juga penting. Karena salah dalam muamalah bisa berakibat kepada kerugian dunia dan akhirat juga. Ya. Tapi ada kalanya pertanyaan kita itu lebih ke arah soal keuntungan, soal kerjasama, soal persengketaan. Adapun kita bertanya, Ustadz bagaimana caranya saya menjaga iman? Ya Ustadz, apa tipsnya untuk saya sebagai bujangan ini menjaga diri dari fitnah perempuan? Jarang kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan demikian. Kebanyakan bertanya tentang hal-hal yang sifatnya duniawi.
Kedua, orang yang bodoh atau tidak tahu hendaknya bertanya kepada ahli ilmu. Ini bisa dilihat dari pertanyaan Abu Amr kepada Nabi SAW. Maka faidahnya adalah kalau kita tidak tahu, hendaknya bertanya kepada ahli ilmu. Mungkin di sini ada catatan, sebagian dari teman-teman mungkin bertanya kepada ustadz-ustadz di zaman sekarang agak sulit. Mungkin tidak seperti di zaman dahulu. Ya. Ada yang bilang kenapa ya tanya kepada asatidzah sekarang lebih banyak dicuekin. Di WA nggak pernah dibalas, di DM apalagi. Kita katakan mungkin kita ini asatidzah dalam keseharian untuk urusan keluarga, untuk urusan dakwah saja sudah begitu banyak untuk melihat HP. Kalau kita harus buka satu-satu pertanyaan antum, apalagi pertanyaan antum panjang-panjang. Belum lagi nanyanya di ujungnya lengkapi dengan dalil. Terus katanya nanyanya di DM, Instagram, buka lagi satu-satu. Itu pertanyaan akan begitu banyak dan menghabiskan waktu. Nanti kalau kita layani satu-satu, habis mungkin 10 jam kita pegang HP terus. Nggak lagi kita pegang kitab. Nggak lagi ustadz itu belajar. Ya, nggak lagi ustadz punya kesibukan dengan laptop untuk menerjemah, untuk menulis buku. Ya, ketika semua orang harus dilayani pertanyaannya. Maka kalau seandainya teman-teman bertanya kepada asatidzah tapi tidak dijawab, maka yang paling enak itu adalah tanyanya secara offline. Tanya di kajian, baik dengan kertas. Karena seringkali kita bilang, silakan ada yang bertanya, nggak ada yang nanya. Atau ikuti ustadznya sampai ke kendaraannya. Ya, ustadz mau bertanya boleh, ada waktu enggak ustadz? Ya, kalau dia cukup ada waktu, insya Allah dia tidak mungkin untuk mengabaikan. Nah, faidah yang ketiga, kecerdasan dan keutamaan Abu Amr dan Abu Amrah atau Abu Amrah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena dia bertanya dengan pertanyaan yang agung, yang merupakan puncak pertanyaan. Pertanyaan beliau sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Tentang apa tadi? Tentang sesuatu yang dia bilang saya tidak akan tanyakan lagi kepada orang setelah Anda. Artinya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jawabannya adalah puncak dari agama saya. Dan dijawab oleh Nabi tentang keimanan dan keistiqomahan. Boleh dicatat di dekat situ? Maka kualitas pertanyaan itu berbanding lurus dengan kecerdasan. Kualitas pertanyaan bisa dikatakan berbanding lurus dengan kecerdasan. Sebagaimana yang disebutkan di poin ketiga ini. Kita lihat orang yang punya kecerdasan lebih, misalnya di dalam pengajian, pertanyaan dia bukan lagi di tataran hukum. Banyak dari mereka yang cerdas-cerdas, pertanyaannya di tataran bagaimana bisa mengambil hukum itu, istimbatnya dari ayat atau hadis bagaimana caranya. Yang kadang-kadang juga perlu kita perhatikan, jangan sampai kita bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah dijelaskan. Sampai mungkin ustadznya mengatakan, pertanyaannya perasaan tadi saya sudah jelaskan. Ternyata kitanya kurang fokus atau kitanya tidak dengar atau kitanya nggak paham. Kecuali dalam rangka mereview. Ustadz mohon maaf, tadi ustadz ada mengatakan di bagian ini yang saya tidak terlalu paham. Boleh diulangi? Itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau seandainya sudah dijelaskan ya, dengan misalnya ya, bahwa tidak diperbolehkan seseorang menyembelih hewan, hewannya sudah dibaringkan, lalu ngasah pisaunya di hadapannya si hewan. Sudah disebutkan, dalilnya adalah Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki membaringkan hewan, lalu dia asah pisaunya di depannya si hewan, lalu Nabi marah. Nabi bilang apa? Apakah kamu mau bunuh dia 2 kali? Sudah dijelaskan, muncul pertanyaan,
Ustadz mohon penjelasannya dalil yang mengatakan tidak boleh membaringkan hewan baru diasah di depan matanya. Loh, tadi kan sudah dikasih tahu. Kok ditanya ulang? Berarti antara kita ini kurang fokus. Mungkin saat sedang kajian HP-nya, HP buat nyatat gak apa-apa. HP-nya tapi sambil lihat Facebook. Ya. Ada ikhwan yang bilang kami kalau di belakang itu Ustaz, suka lihat ikhwan yang duduk berdua. Itu kalau di belakang itu dia duduk kajian tapi yang dibukanya apa? Facebook. Sambil scroll. Nah, makanya kemudian muncul pertanyaan yang menunjukkan kurang kecerdasan. Ya. Maka ini juga harus diperhatikan. Bukan kita tidak boleh bertanya ya. Bukan nggak boleh mereview. Tapi kadang ada pertanyaan yang justru tidak pas kalau ditanyakan. Di antaranya adalah pertanyaan yang tadi itu jelas-jelas sudah dijelaskan. Dan semua orang paham. Keempat, selayaknya orang yang bertanya tentang ilmu mengajukan pertanyaan yang singkat, padat, dan berbobot. Sehingga berbagai disiplin ilmu tidak bercampur aduk. Sebagaimana perkataan Abu Amrah ini kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang saya tidak akan tanyakan lagi setelah ini kepada orang lain. Ya. Pertanyaan dia singkat, padat, dan berbobot. Nah. Yang kelima, Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Yaitu perkataan beliau itu tipikalnya singkat, maknanya padat. Tidak bertele-tele tapi maknanya padat. Di mana beliau mengumpulkan seluruh kebaikan agama di dalam 2 kalimat saja. Ya. Nabi kan ketika ditanya oleh Abu Amrah, maka beliau jawabnya singkat. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Nabi tidak panjang-panjang dalam menjawab. Tetapi kalimatnya Nabi ini sudah mencakup berbagai hal. Tentu mungkin kalau asatizah di masa sekarang tidak akan bisa menyamai Nabi SAW. Sehingga asatizah di zaman sekarang ditanya tentang satu hukum, kadang-kadang dilebarkan ke hukum-hukum yang lain. Kenapa demikian? Mungkin ada pertimbangan hukum yang ditanyakan berhubungan dengan hukum-hukum yang lain sehingga daripada nanti jadi PR baru, maka langsung dijabarkan ke hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah. Yang keenam, iman adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Dan ini ditunjukkan oleh makna istiqomah yang mencakup ketaatan hati, lisan, dan anggota badan. Saya tuliskan di papan tulis, silakan teman-teman menulis. Makna iman, al-iman. Ini saya pertama dengar dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau katakan, ketika kamu menjabarkan al-iman, kamu ingat 5 nun katanya. 5 nun. Nunnya ada 5. Pertama, at-tasdiqu. At-tasdiqu atau al-i'tiqadu. At-tasdiqu atau al-i'tiqadu bil janan. Wal-iqraru bil lisan. Wal-amalu bil arkan. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bil asyan.
At-tasdiqu yaitu artinya membenarkan. Membenarkan. Al-i'tiqadu artinya meyakini atau keyakinan. Dengan janan itu maksudnya adalah qalb. Qalb itu artinya apa? Al-qalbu artinya apa teman-teman? Hati. Al-iqraru yaitu ikrar dengan lisan. Artinya diucapkan. Bisa juga dibilang al-qawlu. Wal amalu diamalkan. Dengan apa? Al-arkan, anggota badan. Anggota badan. Yazidu artinya bertambah. Dengan apa? Dengan mentaati Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Yang kusu artinya kurang dengan al-isyan. Apa isyan? Maksiat. Al-imanu atau iman itu adalah at-tasdiqu atau al-i'tiqadu bil janan. Membenarkan atau meyakini dengan hati. Wal iqraru bil lisan dan diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman. Wa yanqusu bil isyan. Dan dia akan berkurang apabila kita mengerjakan kemaksiatan. Saya lengkapi ini ya. Bil lisan wal amalu bil apa teman-teman? Arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Silakan catat dulu. Kita kembali ke nomor 6. Kata penulis iman itu adalah keyakinan dengan hati. Apa bahasa Arabnya? Keyakinan dengan hati. Apa bahasa Arabnya? Al-i'tiqadu bil janan. Coba kita ucapkan sama-sama. Al-imanu at-tasdiqu al-i'tiqadu bil apa? Bil janan. Terus wal iqraru bil lisan. Wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'ati apa? Ar-Rahman. Wa yanqusu bil apa? Bil isyan. Iman itu adalah keyakinan dengan hati. Diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Diamalkan dengan anggota badan. Makanya tidak benar orang dikatakan beriman kalau dia meyakini dengan hati tapi tidak mau mengucap. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin dia tentang Allah, tentang Nabi SAW, tentang wahyu. Dia yakin, tapi dia tidak mau mengucap. Tidak benar juga ada orang yakin dengan hati, mau ucapkan saya beriman, tapi tidak diamalkan dengan anggota badan. Contohnya orang-orang fasik. Ngaku beriman tapi nggak pernah sholat. Tidak benar juga ada orang mengamalkan dengan anggota badan, diikrarkan dengan lisan, tapi hatinya tidak meyakini. Contohnya orang munafik di masanya Nabi. Orang munafik di masa Nabi ikut sholat subuh malah. Sampai-sampai Nabi bilang, sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW, sholat subuh dan isya itu gelap. Tidak seperti zuhur, asar, maghrib.
Yang wajah masih kelihatan. Kalau subuh dengan isya wajahnya tidak kelihatan. Makanya berat. Soalnya nyetor muka juga nggak ada yang lihat. Mereka ikut jihad. Teman-teman yang ikut kajian Senin di Miyah. Sudah beberapa kali dapatkan bukti-bukti tentang orang munafik. Seperti di dalam peperangan. Mereka ikut perang. Kemudian saat mereka sedang istirahat ada yang komentar. Kami tidak pernah dapati ada orang-orang yang paling rakus, paling pembohong, dan paling pengecut dibandingkan Muhammad dengan teman-temannya. Padahal ikut jihad. Yang ngomong ini siapa? Orang munafik. Yang nyebarkan bahwa istri Nabi sudah zina siapa? Orang munafik. Jadi mereka lisannya ikrar. Anggota badannya ada amal. Tapi masalahnya di hatinya tidak ada keyakinan. Makanya para ulama menekankan tidak benar kalau kemudian ada orang mengatakan saya beriman dan cukup hanya dengan 1 dan 2. Jadi keyakinan dengan ikrar saja, tidak ada amal. Lebih enggak benar lagi kalau ada orang cuma amal ikrar tapi enggak mau meyakini. Ini munafik. Bahkan nifaknya nifak akbar. Ya. Tidak benar juga ada orang meyakini amal anggota badan tapi enggak mau mengucapkan dengan lisan. Contohnya siapa tadi? Siapa tadi? Abu Thalib. Kemudian iman itu, tadi ada tambahan di bawahnya, bahwa dia bisa bertambah dengan kita mentaati Allah. Semakin banyak seseorang menaati Allah, maka imannya bertambah. Dan apabila seseorang bermaksiat, maka imannya bisa berkurang. Tapi tidak langsung hilang. Kalau ada orang mencuri, itu imannya berkurang. Bukan apa Husain? Bukan hilang. Karena kalau iman hilang berarti apa orangnya? Kafir. Ya. Ini ditunjukkan oleh makna istiqomah yang mencakup ketaatan hati, lisan dan anggota badan. Karena kita bilang istiqomah itu tidak cuma di hati. Istiqomah juga mengandung istiqomah lisan dan juga mengandung istiqomah dari anggota badan. Nah, ketujuh. Di dalam hadis ini, hadis yang tadi kita baca, terdapat perintah agar istiqomah di atas iman dan tauhid. Serta mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan melaksanakan ibadah dengan istiqomah sampai kita meninggal dunia. Yang kedelapan, bahwa iman kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan istiqomah. Yaitu istiqomah di dalam tauhid kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Iman kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan istiqomah. Ya. Artinya seseorang kalau dia mau dikatakan iman yang sempurna, dia harus istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Makanya tadi kita juga bilang tidak dibenarkan ada orang beriman tapi tidak sholat. Karena iman itu tidak cuma 2 unsur. Bukan cuma hati dengan ucapan, harus ada amalan dengan anggota badan. Yang ke-9, kata penulis, menjaga lisan mempunyai pengaruh yang besar terhadap istiqomahnya hati dan badan. Kalau kita jaga lisan, maka itu juga akan mempengaruhi keistiqomahan kita ya, di dalam hati dan badan. Misalnya ada orang istiqomah untuk zikir pagi petang. Maka ini akan membantu dia untuk istiqomah dari sisi hati. Ya, dengan pengharapan dia di hari itu akan mendapatkan kebaikan. Dan juga akan mempengaruhi istiqomahnya dari sisi badan. Nah. Ke-10. Berdasarkan hadis yang kita tadi baca. Terdapat anjuran untuk introspeksi diri. Apakah kita ini orang istiqomah atau tidak? Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Amroh kepada Nabi SAW. Dia minta diberikan masukan, minta diberi nasihat oleh Nabi. Dan orang yang minta nasihat, itu salah satu bentuk orang ingin introspeksi diri. Orang kalau tidak bisa terima nasihat, susah untuk dia introspeksi. Karena dia merasa dirinya bagus. Saya ulang ya, kalau ada orang susah terima nasihat.
Dia sudah punya benteng, dia sudah defense. Dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya bagus, dia merasa dirinya hebat. Maka kalau dia diberi masukan, tidak bisa masuk masukan itu. Ya, demikianlah di antara tipikalnya orang sombong. Apa di antara cirinya orang sombong? Ya, batarul haq. Kalau diberikan masukan berupa kebenaran, dia akan tolak. Bahkan dia cenderung akan merendahkan orang-orang yang memberi masukan kepadanya. Misalnya dia mengatakan, afwan akhi, antum kalau sama saya, bagusnya antum belajar dulu. Saya ini udah lama ngaji. Antum itu kan orang baru. Ya, enggak usah ngasih-ngasih masukan. Antum ngaji aja dulu, urus diri antum diri sendiri. Kita ini udah lama. Masjid Nasa ini kita dulu yang kerja. Antum masih di mana dulu? Kita udah belajar. Padahal ternyata masukannya itu hanya masukan sepele. Misalnya masukannya, afwan kak, tadi kalau ngomong dengan itu mahramnya kah? Oh bukan, itu akhwat sebelah. Kok ngomongnya deket banget? Kayak deket banget. Benar atau tidak kalau kita bicara dengan akhwat yang bukan mahram kita harus jaga jarak? Betul atau tidak? Betul. Tidak ada hubungannya dengan kamu lama belajar apa baru belajar. Ya. Nah. Ke-11. Derajat istiqomah yang sangat tinggi menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Derajat istiqomah yang sangat tinggi terlihat orang itu konsisten dari tahun ke tahun. Tidak goyah dengan berbagai fitnah di sekitaran dia, itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Kita tidak mentazkiyah manusia di hadapan Allah karena Allah lebih tahu tentang mereka dibanding kita. Banyak asatizah yang bilang, Ustadz Yazid yang nulis buku ini dari zaman jenggotnya hitam sampai meninggal, ya gitu orangnya. Kalau antum dapati beliau misalnya tegas dalam satu hal, tidak neko-neko. Karena mungkin itu adalah bagian dari cara beliau untuk istiqomah di akhir zaman. Makanya antum tidak lihat beliau untuk nyoblos gak nyoblos, ribut di bidang itu. Apalagi misalnya nyoblos terus kasih lihat orang nyoblos. Makanya beliau tidak pakai misalnya tim kameramen kesana kemari, ngamerain beliau kesana kemari. Itu bagian dari cara beliau untuk menjaga diri supaya terus istiqomah sampai mati. Makanya saya tidak tahu siapa asatizah di Indonesia yang punya karya lebih banyak dari beliau. Mungkin ada Ustadz Abdul Hakim. Tapi wallahu alam apakah soal banyak atau tidak lebih banyak. Tapi yang jelas keistiqomahan Ustadz Yazid. Bahkan beliau punya buku yang baru keluar setelah beliau wafat. Itu Syarah Rukun Islam. Ya. Itu menunjukkan tentang keistiqomahan. Adapun kita-kita, termasuk saya diantaranya yang masih muda, yang jenggotnya putihnya belum terlalu banyak, malah cenderung tidak kelihatan, itu nanti beda tahun bisa jadi bisa gonta-ganti orangnya. Maksudnya bisa beda tahun, bisa berubah lagi pendapatnya. Tahun ini nggak boleh hud, besok boleh hud. Tahun ini nggak boleh maulid, tahun depan boleh maulid. Ya, karena banyaknya orang-orang yang berdakwah, kemudian banyaknya hal-hal yang menggoda, ditawarkan duit, ditawarkan bantuan ini, bantuan itu, ditawarkan macam-macam, dan akhirnya goyah. Kasih duit 100 juta, diundang untuk ngisi, Ustadz ngisi kami punya hari ulang tahun anak kami, ngisi. Padahal tadinya bilang nggak boleh. Tahun 2005 katanya tasyabbuh bil kufar. 2025 dikasih duit 100 juta. Jatuh akhirnya. Ya. Kembali ke nomor 11. Derajat istiqomah yang sangat tinggi menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat. Ya. Termasuk juga istiqomah menuntut ilmu ya teman-teman. Keistiqomahan kita itu banyak turun sejak COVID.
Ba'da Covid, orang sudah balik, banyak yang belum balik ke masjid dan kajian lagi. Ya. Keistiqomahannya luntur karena banyak faktor. Ada ikhwan diajak ngopi sedikit aja langsung nggak kajian. Padahal dia tahu ada kajian rutin. Begitu temannya bilang, malam ini gak usah kajian dulu yuk. Ada kopi enak, kafe baru. Pergi deh. Ditinggalkannya kajiannya. Ya. Ke-12, istiqomah sangat berat. Dan Allah memudahkan bagi orang-orang yang ikhlas dan bertauhid. Serta kontinu dalam ketaatan. Istiqomah itu sangat berat. Dan hanya mudah bagi yang Allah rahmati. Dirahmati dengan keikhlasan. Dan memang demikian istiqomah itu berat. Kadang-kadang kita masuk di bulan Ramadan istiqomah. Baru selisih 1 hari. Syawal baru hari pertama. Langsung hilang ke Ramadanannya. Jangankan Ramadan terus keluar. Masuk Ramadan ada orang gak berubah. Tetap aja sholat subuhnya terlambat. Keasikan dengan sahur. Terus gak pernah qobliyah subuh karena keasikan dengan acara sahur di TV misalnya. Jadi bukan cuma gini. Masuk Ramadan istiqomah. Keluar dari Ramadan tidak istiqomah. Ada orang masuk Ramadan gak ada efeknya buat dia. Karena TV-nya ada di rumah. Makanya saya sering bilang, kalau Ramadan itu TV dibungkus masuk gudang. Habis Syawal baru dijual. Bukan dinyalain lagi. 13, sebaik-baik amal, yaitu yang dilaksanakan dengan kontinu, terus-menerus, meskipun sedikit. Sebaik-baik amal, sebagaimana kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla. Yaitu yang kontinu, terus-menerus, wa in qall, meskipun cuma sedikit. Sering dicontohkan, kita bersedekah 5.000 harian, itu lebih utama daripada 100.000 bulanan. Ya. 5.000 harian, kalau dikali 30 berapa? 150. Oh, tetap lebih bagus daripada 100.000 bulanannya, karena 100.000 bulanan sedikit. 300.000 bulanan, jadi 2 kali lipat. Lebih utama 5.000 harian, meskipun nanti total sebulan cuma 150. Ketimbang 300 bulanan. Selanjutnya, kata penulis, faedah hadis yang ke-14, orang-orang yang menyia-nyiakan kewajiban, berarti dia bukan orang yang istiqomah. Bahkan dia telah menyeleweng. Dan penyelewengan akan bertambah besar tergantung sejauh mana dia meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Ini kurang lebih sama seperti yang saya tulis di papan tulis tentang iman. Karena iman dengan istiqomah itu sejalan. Gini, iman itu kan terdiri dari 3. 1 hati. 2 apa teman-teman? Lisan. 3 apa teman-teman? Anggota badan. Lisan, istiqomah itu juga mencakup yang sama. Saya tulis di sini. Istiqomah juga unsurnya sama. Bahwa istiqomah itu dituntut dari hati, terus dari lisan, satu lagi dari anggota badan. Istiqomah hati misalnya senantiasa zikir. Istiqomah lisan misalnya senantiasa jujur. Istiqomah anggota badan misalnya istiqomah dalam sholat. Maka istiqomah dengan iman itu sama. Unsurnya sama. Maka istiqomah ini juga mengandung unsur yang keempat dan yang kelima. Di mana istiqomah itu akan senantiasa terjaga kalau kita terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Ar-Rahman. Dan kalau kita mengerjakan kemaksiatan, nanti istiqomah itu lama-lama luntur. Kemaksiatan satu, nanti dia akan mengundang kemaksiatan yang lain lagi. Coba orang maksiatnya 1, minum khamar. Apa kemungkinan yang lain
kemaksiatan yang akan timbul setelah itu? Zina. Apa lagi? Apa? Musik. Nah, dengerin musik. Karena biasanya nyari khamr di mana? Di tempat-tempat yang ada musiknya. Karaoke, dugem itu apa namanya? Diskotik. Ya, kafe-kafe yang ada musik. Habis itu maksiat yang lain? Misalnya narkoba. Orang bilang, ini enggak, ini cemen sudah nih khamar. Enggak, mereka enggak bilang khamar ya. Topi miring ini, aduh itu ada lagi bagus, lebih bagus. Dikajak ke narkoba. Nah, nanti muncul lagi setelah narkoba, enggak sholat. Kan kalau sakau enggak sholat biasanya. Habis itu mencuri. Kenapa mencuri? Karena orang kalau sudah, apa namanya itu? Ketagihan itu apa ya? Kecanduan ya. Kalau sakau itu kan pas orang lagi maboknya gitu kan. Kalau sudah kecanduan, dia akan cari lagi, ya enggak? Cari lagi barang itu. Makanya ada orang bilang narkoba itu awalnya gratis. Free pertama. Makanya dicari pelajar-pelajar. Ini deh, apa ini om? Gratis, diminum. Setelah gratis nanti mereka akan cari bagaimana cara dapatnya, nanti nyuri. Kadang-kadang uang mamanya habis. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang narkoba itu kadang-kadang uang kuliah dari orang tuanya nggak dibayarkan ke kampus. Ya. Akhirnya lama-lama DO. Karena nggak bisa ujian. Kenapa nggak bisa ujian? Karena belum bayar SPP. Ya. Maka gara-gara satu maksiat kadang-kadang kita akan hilang keistiqomahan dalam berbagai hal. Karena timbul kemaksiatan yang lain. 15. Dosa dan maksiat mempunyai pengaruh terhadap iman dan istiqomah. Ya. Seperti yang dituliskan. Yang kusubil isyan. Dia akan berkurang iman itu dengan adanya maksiat. Begitu juga istiqomah. Ke-16. Syubhat dan syahwat adalah penghalang terbesar dalam istiqomah. Ini sudah 2 kali penjelasannya. Ya. Silakan nanti dibuka kembali. Syubhat itu apa? Syahwat itu apa? Contohnya masing-masing dan bagaimana pengaruhnya dia terhadap istiqomah. 17. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Karena dengan dia bertaubat, maka itu nanti akan menumbuhkan iman baru, akan lebih membersihkan hati, dan akan memudahkan bagi dia untuk menjalankan ibadah setelahnya. 18. Taubat yang ikhlas, jujur, disertai dengan amal-amal yang soleh dan ikhlas, serta ittiba akan membantu kita untuk istiqomah. Ya. Dimulai dengan taubat yang ikhlas karena Allah. Ke-19, setiap muslim wajib istiqomah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Teman-teman yang belum pernah ikut kajian mulia dengan manhaj salaf, saya sarankan untuk bisa mengikuti kajian ini. Kalau seandainya asatizah di Balikpapan tidak ada yang membahasnya, ya belum ada kajian baru untuk buku ini, silakan teman-teman ikuti kajian saya yang sudah full lengkap. Lengkap ya. Videonya sudah lengkap baik di Facebook maupun di YouTube. Setiap yang punya HP pasti ada YouTube-nya. Kalau bukan HP jadul. Silakan cari, ada playlist Mulia dengan Manhaj Salaf. Lengkap, bila tidak salah 62 video. Di-download, sehari didengerin satu. 62 hari, tamat. Ya. Ke-20, setiap muslim wajib menempuh jalan yang lurus serta wajib beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW. Penjelasannya teman-teman bisa dapatkan di video yang saya sebutkan tadi. 21, Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang lurus dalam beragama dan istiqomah. Maka kita wajib mengikuti jejak mereka. Jangan ikuti jejaknya para da'i-da'i di zaman sekarang yang justru menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang menjauhkan kita dari istiqomah. Bukan cuma kemaksiatan. Kadang-kadang menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Ada sebagian da'i-da'i di zaman sekarang, antum mengenalnya sebagai orang cerdas.
Tapi mereka punya pemahaman-pemahaman yang kalau kita ikuti satu-satu nanti lama-lama kita jatuh ke dalam kekufuran. Di antaranya menyamakan agama. Antara agama Islam dengan agama-agama kekufuran. Berikutnya yang ke-22, teman yang baik, agama dan akhlaknya dapat membantu seseorang untuk tetap istiqomah. Maka bertemanlah dengan orang yang akan membantu kita untuk istiqomah. Carilah pasangan yang akan membantu kita untuk tetap istiqomah. Kalau antum bujang dan antum mencari pasangan, saat ta'aruf jangan cuman tanya golongan darah, makanan favorit, bisa masak atau enggak. Jangan cuma itu. Yang ditanya lebih-lebihnya adalah visi misi setelah menikah. Saya sama istri saya, di antara yang kami saling tanya waktu itu, tahun 2009 adalah, kalau nanti nikah rumah ada TV atau enggak? Saya bilang, enggak. Istri saya bilang, alhamdulillah. Oh kenapa mbak? Soalnya saya takut kalau nanti ada TV. Oh sama. Khawatirnya sama-sama enggak belajar, sama-sama enggak istiqomah. Ya sudah sepakat. Ini di antara faktor yang membuat kita akhirnya jadi menikah. Sama-sama enggak mau punya TV. Ke-23 yang terakhir. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai iman dan istiqomah. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita baca khotimah. Penutup dari buku ini, kata Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Buku ini selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran juga bagi kita. Apabila selesai dari sebuah ibadah, maka kita ucapkan alhamdulillah, karena ibadah itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah taala. Buku ini sebagai nasihat di antara kita dan sebagai peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya hati dan yang menggunakan pendengaran sedang ia menyaksikannya. Karena dengan hati ini kita bisa dapatkan masukan. Kalau kita punya hati, kita pakai pendengaran kita akan terima apa yang Allah dan Rasulnya mau untuk kita kerjakan, kita laksanakan. Ya. Adapun orang-orang yang punya hati tapi tak pakai pendengaran, orang yang punya pendengaran dia dengar tapi tidak dipakai hatinya,
dia dapat peringatan dari Allah, maka dia tidak akan kerjakan. Dalam penutup ini saya akan bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat bagus dan kokoh. Beliau rahimahullah berkata, "Innama ghayatul karamati luzumul istiqamah." Sesungguhnya puncak karomah adalah dengan tetap istiqomah. Apa itu karomah? Karomah adalah apa yang Allah karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin berupa keluar biasaan. Karomah itu berupa ilmu atau kemampuan atau yang lainnya. Sebagian orang di negeri kita ini menganggap karomah itu kalau bisa jalan di atas air, bisa zikir sampai terbang, bisa buka pintu tanpa kunci, bisa dari jauh membuat orang terpelanting. Bahasa Bali Papan tekempal. Ya, hanya dikasih dengan satu kali tenaga dia sudah jatuh misalnya. Itu yang orang kira sebagai karomah. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, puncak karomah itu adalah istiqomah. Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, muridnya Ibnu Taimiyah, juga menukilkan perkataan dari beberapa ahli ilmu. Apa katanya? Jadilah orang yang istiqomah, bukan cari karomah. Jiwamu itu kadang-kadang bergerak cari karomah, padahal Allah menyuruhmu cuma istiqomah. Ya. Apa manfaatnya bisa jalan di atas api, tidak terbakar? Apa manfaatnya makan beling tidak luka? Apa manfaatnya dilindas pickup nggak mati? Ya, kalau tidak istiqomah. Maka seorang hamba wajib baginya terus-menerus bersungguh-sungguh dan berusaha menetapi jalan yang lurus, serta menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemenangan yang paling agung dan ghanimah yang paling besar, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mempunyai hati dan termasuk orang yang hatinya selamat, berhati sehat, mudah menerima kebenaran, meyakini dan mengamalkannya. Mudah-mudahan hati kita dikaruniakan oleh Allah keikhlasan, kebersihan hati, ketakwaan dan istiqomah di atas kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya tulis bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah, serta mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan as-sabat, yaitu keistiqomahan di dalam tauhid kepada Allah dan melaksanakan sunnah, serta diteguhkan di atas pemahaman salafus saleh. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Catatan, kalau ada yang belum pernah ikut kajian tentang mulia dengan mana salaf, mungkin belum terlalu paham apa maksudnya pemahaman salafus saleh. Apakah tidak cukup hanya Al-Quran dan sunnah? Dan tentu jawabannya tidak cukup. Karena orang sesat juga kadang-kadang pakai Al-Quran. Aliran sesat juga pakai hadis. Yang masalah bagi mereka adalah ketika Al-Quran dan sunnah yang mereka pakai tidak dipahami dengan pemahaman salafus saleh, makanya jadi sesat. Adapun detailnya ini teman-teman bisa ikuti kajian mulia dengan mana salaf di YouTube dan Facebook saya, Mufli Safitra Official. Salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan akhir seruan kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Selesailah kajian kita dari istiqomah ini. Saya sangat mengharapkan teman-teman bisa mempelajarinya lagi. Kemudian kalau bisa mengajarkannya. Mungkin teman-teman mengajarkannya kepada anggota keluarga di rumah. Kalau punya circle-circle pertemanan yang suka kumpul bareng, teman-teman ajarkan buku ini, atau setidaknya spill-spill. Ya, disampaikan sedikit demi sedikit apa yang terkandung di dalam masalah keistiqomahan kepada yang lain. Insya Allah kajian yang akan datang kita akan mulai buku baru
buku yang sudah lama saya sendiri pengen bahas, ya udah bertahun-tahun, yaitu buku Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Teman-teman bisa dapatkan bukunya mungkin di halaman masjid. Kalau belum dapat atau mungkin karena kehabisan, silakan ke maktab Gedung Merah di depan. Insya Allah mulai minggu depan kita akan bahas Al-Adabul Mufrad. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.